tunggu terlalu lama. Sebaiknya kami lanjut saja. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang pembelajaran sosial emosional dengan topik responsible decision making dengan atau biasa disingkat dengan RDM. Langsung saja saya akan mempersilahkan pemateri pertama untuk mempresentasikan materi yang akan kami bawakan. Saya persilahkan kepada Kak. Siapa dulu ini yang mau bacakan materi, Kak? Mungkin Kak Nurhaya Kak Nurhaya bisa, Kak? Nggak anu kan deh pakai HP Kak Jin, nggak bisa anu saya screen. Siapa yang pakai laptop bisa? Itu Kak sudah di-share screen. Tunggu Kak sebentar. Gimana Kak? Sudah muncul? Iya, sudah ada, Kak. Kasih besar-besar dulu, Kak. Iya Kak, tunggu di. Minta maaf Kak. Tidak, Ji. Kenapa? Bagaimana Kak? Sudah muncul? Ya, sudah bagus, Kak. Kelihatan Iya. nih Kak. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil materi kami yaitu responsible decision making atau disingkat dengan RDM. Next. Ada yang tahu apa itu responsible decision making? Responsible decision making adalah RDM adalah dalam buat keputusan yang memperhatikan dampak dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Menurut para ahli, responsible decision making menurut Breyer 2015 dan Kress dan Elias 2006, keterampilan untuk membuat keputusan terkait erat dengan kemampuan seperti mengevaluasi situasi, bereaksi positif terhadap masalah-masalah, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah dengan strategi yang mencerminkan diri sendiri, keterampilan memecahkan masalah dan menyesuaikan norma-norma sosial dan moral. Tujuan RDM untuk membantu individu membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang lebih matang dan mempertimbangkan dampak sosial, etis, dan lingkungan dari tindakan mereka. Beberapa manfaat RDM: 1. Memberikan lebih banyak informasi. 2. Memberikan lebih banyak alternatif untuk pilihan yang lebih baik. 3. Meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. 4. Mengurangi risiko dan meningkatkan partisipasi. Ada beberapa cara yang dinilai penting ketika mengambil keputusan yang harus dipelajari seseorang. Yang pertama, evaluasi situasi dan kondisi. Hal ini perlu dilakukan karena dengan mengerti kondisi terlebih dahulu, kita dapat memikirkan apakah keputusan kita. Yang kedua, menganalisis pilihan mereka dengan cara menimbang-nimbang keputusan yang diambil. Yang ketiga, mempertimbangkan konsekuensi yang ada. 5. Langkah utama dalam pengambilan keputusan tanggung jawab adalah 1. Identifikasi masalah. Yang kedua,
analisis situasi, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat mempertimbangkan tanggung jawab, yang kelima mengevaluasi dan merefleksikan apa yang terjadi. Next, adapun strategi yang dapat digunakan ketika mengambil keputusan yang bertanggung jawab yaitu dengan cara yang bernama POC. Apa itu POC? POC adalah singkatan dari beberapa kata, yaitu yang pertama problem, masalah, yang kedua option, pilihan, yang ketiga outcomes atau konsekuensi, yang keempat choice atau keputusan yang dipilih. Dengan adanya teknik POC, ini akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan dengan tenang dan tidak terburu-buru dan realistis pada keadaan dan situasi yang sedang dilakukan. Beberapa hal di atas tentunya juga dapat diajarkan kepada anak-anak, itu dengan cara melibatkan anak dalam mengambil keputusan sederhana. Contohnya, seperti ketika anak bangun pagi, anak diajarkan untuk bangun pagi agar tidak terlambat dalam berangkat sekolah. Anak harus bertanggung untuk melakukan bangun pagi. Apabila anak tidak bangun pagi, maka apa konsekuensinya? Maka anak akan terlambat masuk sekolah. Hal sederhana seperti ini dapat melatih sikap tanggung jawab dan pengambilan keputusan anak-anak. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi kelompok kami mengenai materi RDM. Saya persilahkan kepada kelompok lain jika ada yang belum dipahami atau ingin disampaikan. Silahkan, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Saya Kak sedikit. Oh iya, silahkan Kak Nur Awalia, silahkan. Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik terkait dengan pembahasan mengenai apa lagi? RDM, apakah? Ya, cocok nih, responsibility. Ya, responsibility. Nah, apalagi di lingkungan sekolah itu sekarang itu anak-anak sudah siswa-siswa itu sudah terlalu banyak yang mengucapkan kata-kata yang kurang pantas di lingkungan sekolah. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu bagaimana cara penerapan sesuai dengan RDM ini untuk mengurangi lah. Kalau tidak bisa memang dihilangkan, setidaknya mengurangi lah atau meminimalisir keadaan seperti kata-kata yang tidak pantas di sekolah, karena itu merupakan salah satu karakternya anak-anak sudah rendah sekali gara-gara kata-kata yang tidak pantas diucapkan apalagi di dalam lingkungan sekolah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Nur Awalia, di mana pertanyaannya mengenai cara mengatasi siswa yang suka berkata kasar atau berkata kotor dengan menggunakan sistem RDM ini. Saya berikan juga kesempatan kepada kelompok lain jika masih ada, sambil kami mencari jawabannya. Jika masih ada yang ingin dipertanyakan.
Bisa saya moderator sambil menunggu teman yang lain. Bisa bertanya, Kak? Bagaimana? Tunggu ya Kak Ayu, karena kita persilakan dulu Kak Awi mengajukan pertanyaan. Setelah itu saya persilakan ke Anna untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nur Awalia. Silakan Awi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai apa ini RDM tuh. Jadi pertanyaan saya mungkin coba berikan contoh kasus dalam kelas. Bagaimana kita yang namanya menganalisis itu sesuai dengan sintaks yang telah disebutkan tadi. Contohnya itu bisa diterapkan di kelas tinggi dan di kelas rendah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Contoh kasus. Dan bagaimana penerapannya menggunakan sintaks yang dijelaskan tadi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sintaksnya kalau tidak salah ada dijelaskan tadi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Paham Jiki? Kalau tidak paham Ki, saya juga tidak paham kayak ini. Jadi bertanya Kak. Iya, kan ada tadi langkah-langkah dalam RDM, mungkin itu Ya, maksudnya betul. Ya. Ya. Yang identifikasi masalah, analisis situasi, Iya. mempertanggungjawabkannya, yang begitu-begitu Kak. Yang tadi ku lihat di layar. Mungkin kurang lebih begitu. Oh iya, siap. Terima kasih Kak Awi. Kemudian dirampung dulu kayaknya pertanyaan supaya dengar semua nanti teman-teman. Siap, Yang Kak. terakhir Kak Irfan, silahkan Kak Irfan. Oke Kak, Assalamualaikum. Terdengar suaraku Kak? Terdengar. Oke. Maaf, Dide di sini Kak, karena pengantin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya dari kelompok Responsible Design Making Card RDM. Ya, betul. Di sini kan ada menurut para ahli Responsible itu RDM Breyer 2015 dan Kress dan Ellis 2006, keterampilan untuk membuat keputusan terkait erat dengan kemampuan seperti mengevaluasi situasi, bereaksi positif terhadap masalah-masalah, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah dengan strategi yang mencerminkan diri sendiri, keterampilan dan memecahkan masalah dan menyelesaikan norma-norma sosial dan moral. Berarti ini maksudnya ada RDM ada kaitannya dengan kemampuan mengevaluasi situasi. Nah, pertanyaan saya, bisakah Anda memberikan contoh cara mengevaluasi keterampilan pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah atau kasusnya? Begitu Kak, bisa dipahami? Contoh saya kasus, kemudian kita mengevaluasi keterampilan pengambilan keputusan tersebut. Halo Kak, bagaimana? Oh iya Kak, siap. Ini tentang contoh kasus yang dievaluasi. Baru kasusnya di sekolah, baru cara mengevaluasi keterampilan pengambilan keputusan tersebut. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Mungkin kami batasi dulu sampai 3 pertanyaan dulu. Setelah pertanyaan ini selesai, kalau masih ada waktu bisa ditambah. Saya persilakan dulu kepada kelompok kami. Nah, jika ingin menjawab pertanyaan tadi. Halo Anna. Ada di Anna? Siapa tadi itu mau menjawab? Halo, Assalamualaikum Kak. Bisa didengar aku Kak? Anu agak kecil ya Anna. Kecil-kecil kayaknya ngendap Ki. Apa itu? Maaf Kak, lagi hujan di sini soalnya. Iya, siap. Silakan Mi. Dengar Mi kapan teman yang lain. Gimana yang lain? Oke. Di sini seperti dipertanyakan dari Kak Awalia tadi, saya berikan salah satu contoh yang pengalaman saya pada saat melakukan PPL 2 di SD 231 Balang Peswang. Awal masuk saya itu
mengajar di kelas tersebut, yaitu di kelas 5. Tentunya perkataan-perkataan seperti itu, perkataan-perkataan kotor itu sudah tidak asing lagi untuk anak sekarang. Bahkan baru saya masuk, meskipun itu baru observasi, sudah banyak siswa-siswa yang bukan banyak, sudah ada beberapa siswa yang setiap bertengkar, setiap bicara baku temannya, selalu ada ikut bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang siswa. Nah, pada saat saya mulai masuk mengajar di pembelajaran mandiri, di situ saya melakukan kesepakatan dengan siswa kelas 5 karena tidak baik didengar apabila siswa tersebut di dalam kelas pada saat proses pembelajaran mengatakan perkataan yang tidak baik. Nah, di situ yang saya lakukan itu membuat kesepakatan apabila saya mendengar dari mulut dari siswa itu sendiri mengucapkan kata yang tidak baik atau kata kotor, maka siswa tersebut harus menjawab pertanyaan yang saya berikan. Menjawab pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaan itu pertanyaan random, tidak pertanyaan khusus pada saat materi berlangsung. Pertanyaan ini juga termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mendidik seperti pada saat seperti menyuruhnya untuk menghafalkan perkalian atau mengucapkan Pancasila. Mungkin seperti itu untuk kelas tinggi, karena untuk kelas tinggi seperti di desa itu tidak seperti kelas tinggi yang di kota yang batas kemampuan pengetahuannya itu lebih baik ketimbang di desa. Bahkan di kelas 5 masih ada siswa yang kurang baik dalam membaca. Nah, untuk meminimalisir siswa mengucapkan perkataan tersebut, itu yang saya lakukan. Apabila saya mendengar siswa melakukan atau mengucapkan perkataan tersebut, siswa harus menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Kemudian yang kedua itu apabila tidak mempan itu kan ada juga siswa yang betul-betul batu atau tidak mempan dengan sanksi-sanksi seperti itu, ya saya berikan sanksi berat. Misalnya saya menyuruhnya untuk membersihkan kelas pada saat pulang dari sekolah. Setelah beberapa setelah kurang lebih dari 1 bulan ini, di dalam kelas itu baik di dalam maupun di luar kelas, saya tidak pernah lagi mendengar siswa mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Yang saya ketahui, yang saya tahu, siswa tidak lagi mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Mungkin seperti itu saja. Saya kembalikan kepada moderator, dan apabila ada teman yang ingin menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Ibu Ana. Di sini ada beberapa jawaban yang disampaikan Ibu Ana, yaitu cara saya jelaskan sedikit cara mengatasi hal tersebut dengan menggunakan sistem RDM, yaitu dengan mengambil keputusan dengan memberikan sanksi atau dengan memberikan sanksi seperti menjawab pertanyaan atau bisa dengan membersihkan kelas. Ada juga pernah yang saya dengar dari mungkin dari pas pembelajaran sosial emosional yang pertemuan keberapa itu yang disampaikan oleh Wahyu, caranya ada beberapa juga cara agar siswanya tidak berkata kotor, yaitu dengan cara memberikan denda, membayar. Siswa yang berkata kotor akan membayar atau akan didenda. Setiap perkataan kotor yang dia katakan akan didenda, dan dia akan membayar dan menabung membayarnya dengan menabung pada di dalam kelas yang telah disiapkan sebelumnya. Itu yang sempat saya dengar dari Wahyu dulu. Saya kembalikan ke moderator. Astagfirullah. Saya kembalikan ke Nur Awalia, maaf. Ribut sekali di sini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi berdasarkan yang saya pahami itu terdapat sesuai dari jawaban Kak Anna dengan Kak Lili juga terdapat 3 ada membuat kesepakatan, ada memberikan sanksi yang berat, dan yang terakhir itu memberikan denda. Namun guru-guru ini biasanya sudah menerapkan kayak ini kesepakatan.
bahkan biasa ada siswa yang bilang, Bu, biar ma anu deh supaya bisa Kak dikasih pertanyaan, biar ma bicara begini deh Bu supaya bisa Kak dikasih pertanyaan, kayak lebih tertantang lagi untuk melakukan hal tersebut. Nah, terus apakah menurut kelompok 3 ada langkah yang bisa diterapkan sebagai seorang guru supaya memang ini sifat yang seperti ini, kelakuan yang seperti yang dilakukan oleh siswa seperti ini bisa betul-betul bisa tidak ada lagi di sekolah, bukan hanya di sekolah dan di lingkungan masyarakat juga, karena kayak bagaimana tidak pantas sekali kalau misal di lingkungan masyarakat juga baru ada didengar begitu. Mungkin adakah langkah yang bisa diterapkan supaya kayak jeramentonya anak-anak supaya tidak melakukan hal tersebut dan bisa terapkan di dalam dirinya, baik itu di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Itu aja minta pendapat dari kelompok 3 dan kelompok lain juga kalau misal ada masukan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nur Awalia atas sanggahan, bukan sanggahan sih, kayak dia lebih meminta kejelasan bagaimana sih agar ada efek jerah bagi siswa yang suka berkata kasar seperti ini. Mungkin dari kelompok lain juga sempat ada yang punya pengalaman penyelesaian seperti ini, pengalaman pemberian efek jerah pada siswa yang seperti ini. Saya persilahkan sambil menunggu kelompok kami jika ingin menambahkan. Izin menambahkan. Iya, saya persilakan ke Kak Nur Fadila. Silakan. Di sini saya lebih share pengalamannya. Sebenarnya yang untuk supaya memberikan efek jerah itu kita lebih menggunakan berbagai jenis metode. Di mana kalau metode satu tidak ampuh, kita pakai cara lain. Di sini di kelas tentunya di kelas saya di PP2 ini kan lebih banyak laki-laki, jadi dan 2 perempuan dan siswanya luar biasa aktifnya. Awalnya saya memberikan sanksi berupa memberi pertanyaan. Tadi salah teman memberi pertanyaan, namun dia bilang, tidak apa-apa Bu. Yang kedua, jadi saya ubah lagi metodenya dengan menyuruhnya melakukan kegiatan seperti membersihkan. Dia bilang lagi, aku suka sekali tuh Bu, dikasih keluar, aku suka sekali. Oke. Dan berbagai jenis masih banyak lagi metode sampai ada satu metode yang lumayan berhasil, yaitu menyuruhnya membuat tulisan. Karena ternyata kebanyakan dari siswa saya tidak menyukai menulis dalam bentuk konteks yang lama dan panjang. Jadi kalau disuruh menulis itu lebih tertekan. Jadi kalau sudah dibilang, aku suruh kita menulis 1 lembar, dia bilang, tidak Bu, berhenti nih. Jadi caranya itu sebenarnya kita menggunakan kita melakukan uji coba karena beda siswa yang dihadapi, maka beda juga metode yang diberikan. Jadi sebisa mungkin kita ketika metode satu yang tidak berhasil, maka kita mencoba metode yang lain yang bisa jadi metode itu sebenarnya sederhana, ternyata berhasil dengan anak ini, gitu. Itu tambahan dari saya. Baiklah, itulah tadi tambahan dari Kak Nur Fadila tentang cara mengatasi siswa yang seperti itu dengan menggunakan ada berbagai metode yang bisa digunakan seperti menghukum dengan nulis
Selanjutnya saya persilakan, siapa tahu masih ada dari teman yang memiliki pengalaman yang bisa dibagikan supaya kita sama-sama mendapatkan manfaat bisa diterapkan di sekolah kita PPL. Bisa sedikit, Kak? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Di sini saya akan menjawab sesuai dengan yang saya baca dari 5 langkah utama dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau RDM ya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah. Nah, sedangkan di sini kita sudah ketahui masalahnya itu siswa yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas lah. Kemudian kita analisis dulu situasinya. Apakah situasi atau kondisi siswa pada saat itu seperti apa? Misalnya situasi lingkungannya atau tempat tinggal mereka lah yang menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Kemudian di sinilah tadi metode-metode atau pemecahan masalah ya. Kita memikirkan metode apa yang sebenarnya pantas atau tepat digunakan dalam menghadapi masalah yang seperti ini. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan pemecahan masalahnya, contohnya yang telah dilakukan oleh saudari kita Nur Fadila, yaitu siswa disuruh menulis ya, atau yang seperti yang saya lakukan di sekolah, yaitu ketika ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas, itu saya berikan denda. Nah, itu merupakan salah satu metode pemecahan masalah. Tapi kita di sini pertimbangkan apakah pemecahan masalah ini tepat atau tidak, sesuai dengan kata-kata dari teman kita itu saudari Nur Fadila. Kemudian kita mengevaluasi apakah hal yang kita laksanakan ini atau metode yang kita laksanakan ini berhasil atau tidak. Kemudian merefleksinya, kemudian melakukan refleksi kegiatan atau keputusan yang telah kita ambil. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi tambahan jawaban dari Kak Rivaldi tentang dengan menggunakan 5 ini seperti juga bisa juga menjawab pertanyaan dari Ai Aslan. Maaf Kak, agak ribut. Bisa juga menjawab memberikan pencerahan sedikit dari pertanyaan Kak Musyawir tentang mengenai kasus dengan penyelesaiannya menggunakan sintaks atau langkah dari RDM. Saya kembalikan ke Nur Awalia dulu. Bagaimana Kak dari beberapa tambahan-tambahan teman kita? Apa sudah ada sedikit yang nyangkut-nyangkut? Baik Kak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa sudah cukup dan lanjutkan untuk pertanyaan yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak Kak Nur Awalia. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan. Apa dari kelompok kami sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan? Oh iya, saya persilakan ke Kak Nirmala untuk menjawab pertanyaan dari beberapa penanya tadi. Saya persilakan Kak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, didengar di suara kok? Terdengar merdu. Oke, baik. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Musawir. Yang pertanyaannya itu coba berikan contoh kasus dalam kelas, baik itu kelas tinggi maupun kelas rendah, menganalisis cara bagaimana penerapan RDM-nya. Oke, jadi tadi kurang lebih contoh kasus yang diberikan dari Saudari Nur Awalia itu sudah mewakili contoh kasus pertanyaan dari Pak Musyawir. Jadi saya di sini memberikan contoh lain. Jadi saya ingin memberikan contoh kasus yang sering terjadi di kelas rendah. Kasusnya itu mengenai siswa sering sekali membuang sampah sembarangan di kelas.
baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Jadi langkah penerapannya atau sintaks yang saya jelaskan mengenai RDM itu yang pertama adalah Yang pertama adalah menganalisis apa masalah yang dialami oleh siswa. Yang masalahnya itu adalah siswa ini sering sekali membuang sampah sembarangan di kelas. Yang kedua, menyadari konsekuensi dari siswa tersebut. Apa dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Jadi kita sebagai seorang guru menjelaskan bagaimana konsekuensinya atau dampak negatifnya ketika siswa ini membuang sampah sembarangan. Kita harus menjelaskan akibatnya seperti lingkungannya akan kotor, akan menimbulkan penyakit. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi nilai-nilai penting ketika kita menerapkan membuang sampah pada tempatnya. Ajarkan nilai-nilai positif itu kepada siswa seperti tanggung jawab tadi, tanggung jawab, kerjasama, kepedulian lingkungan. Jadi kita sebagai seorang guru menerapkan atau memahamkan kepada siswa kita bagaimana nilai-nilai positifnya ketika kita bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya adalah membuat rencana tindakan. Jadi rencana tindakannya itu beritahu siswa tindakan yang tepat ketika membuang sampah. Seperti ketika kita membuang sampah, ada berapa nilai-nilai positifnya. Seperti sampah organik itu bisa diolah menjadi barang-barang yang berguna. Ketika siswa ini tidak berhasil menerapkan ketika guru ini tidak berhasil menerapkan RDM ini kepada siswa, jadi langkah selanjutnya adalah melibatkan orang tuanya atau wali siswa ini, diskusikan masalah yang dihadapi oleh siswa ini kepada orang tuanya. Biasakan sarannya adalah guru ini harus memahamkan bagaimana orang tuanya ini membiasakan perilaku membuang sampah pada tempatnya ketika di lingkungan rumahnya. Yang terakhir adalah mengevaluasi hasilnya. Jadi guru harus memberikan rencana tindakan yang sudah dilakukan siswa ketika siswa ini berhasil menerapkan langkah-langkah yang tadi, berikan penghargaan seperti apresiasi, berikan pujian dan lain sebagainya. Jadi penerapan RDM ini membantu siswa memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, melibatkan ketika orang tua atau wali menerapkan juga di lingkungan atau mengajarkannya di lingkungan keluarga, maka RDM ini atau nilai-nilai positif dan tanggung jawab siswa itu akan tumbuh dan berkembang pada diri siswa. Cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi jawaban dari Kak Nirmala tentang masalah pada RDM dan penyelesaiannya berdasarkan sintaks yang ada pada RDM. Salah satu cara yang paling ampuh juga yang dijelaskan oleh Kak Nirmala itu partisipasi dari orang tua atau wali dari siswa tersebut, sehingga apa yang kita rencanakan dapat berhasil juga. Saya kembalikan ke Kak Musyawir. Bagaimana Kak Musyawir? Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Sangat baik ya. Mungkin saya rasa cukup ya. Terima kasih Kak. Ya. Itulah tadi
itulah tadi. Saya kembali, itulah tadi pertanyaan dan jawaban dari Kak Musyawir. Selanjutnya saya persilahkan kembali kelompok kami untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dari Kak Irfan. Apa ada dari teman-temanku sekalian yang mau menjawab pertanyaan ini sambil berbagi pengalaman juga? Sambil menunggu jawaban dari teman kami, di sini saya ingin membacakan kembali pertanyaan dari Irfan, saudari Irfan. Siapa tahu ada dari kelompok lain yang memiliki pengetahuan atau memiliki jawaban. Saya ulang pertanyaan dari Irfan itu. Dalam RDM itu, menurut Bryce dan Kers, keterampilan RDM itu adalah keterampilan membuat keputusan terkait dengan kemampuan seperti mengevaluasi situasi, bereaksi positif terhadap masalah-masalah. Jadi pertanyaan Irfan, berikan contoh dari penerapan masalah itu dengan evaluasi, dengan cara mengevaluasi dari kasus tersebut. Bukan begitu, Irfan? Halo. Terdengar ini suaraku kah? Terdengar Jilis. Dengar, Kak. Mungkin begitu, siapa tahu ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan sambil menunggu kelompok kami. Mencoba izin menjawab. Oh iya, kayaknya sudah ada suara-suaranya Kak Nur Fadila. Silakan Kak Nur Fadila. Di sini saya ingin izin menjawab. Tunggu dulu, bisa diulang dulu pertanyaannya lagi karena langsung kelupa lagi. Bisa diulang, tapi yang bagian terakhirnya itu yang bagian evaluasi apa tadi itu? Saya juga pula-pula makanya aku tanya tadi Irfan, kayaknya dia minta cara evaluasi dari satu masalah, karena kan ini RDM ini identik dengan mengevaluasi ketika membuat keputusan ataupun setelah kita melakukan keputusan, membuat keputusan dan setelah kita melaksanakan tersebut ada lagi evaluasinya. Jadi identik dengan evaluasi. Jadi bagaimana pembuatan evaluasi tersebut? Oke. Di sini apakah saudara Irfan dalam keadaan aktif atau mungkin karena agak sulit kalau menjawab sedangkan penanyanya tidak berada di tempat. Iya, Irfan tidak tidur aja Ki. Ane kapan? Kecapean nih. Iya, karena atau mungkin ke WC, Wi.
Tunggu dulu saya tanya dulu ke Irfan saya chat. Aman Ji. Udah kecapean jika aman. Oh iya. Oke, di sini saya ingin membantu menjawab salah satu. Mungkin saya bisa perjelas dulu pertanyaanku nih Kak, karena sebenarnya simpel Ji. Iya. Halo Kakak, kedengaran Ji? Oke, kedengaran. Nggak ada kayaknya orang. Oke, Irfan. Pertanyaanku itu loh Kak, cari saya satu masalah atau satu kasus tentang pengambilan keputusan dari siswa atau dari kita sendiri. Terus bagaimana cara mengevaluasi pengambilan keputusan tersebut? Kan itu kalau pengambilan keputusan pasti ada evaluasi di belakangnya toh. Bilang baik itu atau tidak itu pengambilan keputusan. Begitu Kak. Oke, di sini saya ingin memberikan contoh pada pembelajaran. Di sini ketika membuat perencanaan pembelajaran, pastinya kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi ini mirip seperti identifikasi apa gaya belajar peserta didik, atau misalnya kita ingin melakukan peningkatan pada keterampilan menulis peserta didik, karena agak kacau caranya menulis peserta didik Kak. Jadi kita melakukan masalahnya itu adalah tulisannya peserta didik yang agak sulit untuk dideteksi. Selanjutnya kita menganalisis situasi bahwa ternyata jam belajar itu di sekolah segini, dan kita bisa mengambil waktu ketika waktu belajar, baik itu sekitar 30 menit untuk pembelajaran menulis, sehingga dapat memperbaiki kebiasaan atau cara menulis peserta didik. Dengan cara ini kan ada solusinya. Ketika kita sudah menerapkannya, kita melakukan meninjau kembali. Inilah bagian evaluasinya. Kita meninjau kembali bahwa apakah efektif ini, seperti kayak PTK atau apakah setelah 2 kali ini kulakukan bisa terjadi perubahan pada peserta didik. Sudah ketika ku berikan nih pembelajaran menulis selama 30 menit itu berubah nih, A-nya gak bisa diidentifikasi, oh ini A, ini B, ini C, bisa diidentifikasi dengan baik atau belum. Nah, ketika nanti ini bagian evaluasinya, kita yang melakukan penilaian terhadap cara yang dilakukan. Jadi kalau ternyata ini cara yang dilakukan ada perubahan, walau belum signifikan, tidak langsung cantik tulisannya, ada perubahan. Di sini kita yang kembali lagi ke diri kita, mau kita lanjutkan nih, atau mau kita lagi pakai metode lain. Seperti itu. Inilah bagian evaluasinya. Seperti pada kalau misalnya buat kita yang nilai, bilang, oh ada nih perubahannya. Mau kita pakai rubrik, perubahannya ini terlihat, tidak terlihat. Seperti itu, atau perubahannya ini tulisannya tidak naik nih, lurus-lurus nih. Huruf-hurufnya jelas nih terlihat. Misalnya ada rubriknya supaya ditahu bilang tidak menilai secara subjektif tapi menilai secara objektif dengan rubrik. Tulisannya sudah tidak naik, tidak berbentuk gunung nih. Oke.
adalah artinya terjadi perubahan. Huruf-hurufnya telah jelas terlihat, tidak mirip nih A sama N. Jelas terlihat. Bisa nih ada nih spasi pada tulisan jelas terlihat. Itu dari kita supaya ada bahan acuan tak secara objektif bahwa ini perubahannya. Jadi rencana dan dilakukan lagi rencana tindak lanjut, apa tahap selanjutnya yang dilakukan, masih mau kita pakai cara yang sebelumnya atau mau kita upgrade di cara seperti itu. Saya kembalikan ke penanya. Ke moderator, Pak B. Baiklah, itulah tadi jawaban oleh Kak Nur Fadila. Saya rasa memberikan banyak